Wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah analisa pangan dan hasil pertanian. Untuk pertemuan dari saya itu ada dua ya, pertemuan ke-13, ada tiga pertemuan 13, 14 dan 15. Namun ada dua materi. Untuk materi pertama yaitu sifat fisik pangan. Kemudian yang kedua adalah analisa sensorik. Nah, untuk kali ini saya akan jelaskan mengenai sifat fisik pangan, di mana dalam dalam materi tersebut uh, ada dua sub materi yang akan dijelaskan, yaitu prinsip riologi untuk analisa pangan dan analisa panas atau thermal pada bahan pangan. Nah, saya masuk saja langsung untuk materi yang pertama, yaitu riologi. Nah, riologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk atau biasa disebut dengan deformasi dan sifat rambatan suatu bahan akibat adanya pengaruh aplikasi gaya-gaya yang mengenainya. Eh, jadi ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk suatu benda. Tapi yang di sini itu lebih ke cairan biasanya ya. Untuk bahan pangan, eh, perubahan bentuk suatu cairan, di mana perubahan bentuk suatu cairan dan yang perlu diketahui adalah sifat rambatannya. Ya, jadi ada sifat rambatannya. Perubahan bentuk itu dipengaruhi oleh juga berpengaruh terhadap sifat rambatan. Ah, Nah, di mana sifat rambatan ini diakibatkan adanya aplikasi gaya-gaya yang tentunya berpengaruh terhadap eh, benda tersebut ya, sehingga terjadi rambatan. Akan diperlihatkan di slide berikutnya lebih jelas lagi. Jadi intinya adalah riologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan suatu massa dari satu tempat ke tempat lain, dan tentunya itu dipengaruhi oleh perubahan, pastinya perpindahan satu benda ke tempat lain itu dalam bentuk cairannya. Perubahan perpindahan cairan dari satu tempat ke tempat lain itu biasanya dipengaruhi oleh bentuk dari cairan tersebut, kemudian bagaimana sifat rambatan dari aliran perpindahan tersebut, aliran perpindahan cairan, aliran perpindahan cairan tersebut. Nah, sifat fisik yang termasuk dalam rheologi, ya ini dikatakan bahwa ada lain antara lain kekentalan, kelengketan, elastisitas, plastisitas, kelenturan, kekenyalan dan sejenisnya. Jadi sifat-sifat yang termasuk dalam rheologi itu kekentalan, kelengketan, elastisitas, plastisitas, kelenturan, kekenyalan dan sejenisnya. Yang berhubungan dengan itu ya. Kemudian nah, kita masuk ke viskositas. Kenapa viskositas ini lebih banyak ke analisa untuk bahan pangan? Ya, kita lebih banyak menganalisa kekentalan suatu cairan ya. Nah, viskositas itu merupakan hambatan terhadap suatu cairan yang didefinisikan sebagai rasio antara tegangan geser atau shear stress terhadap laju geser atau shear rate. Jadi viskositas itu atau kekentalan itu merupakan terjadinya hambatan suatu aliran, ya. Hambatan suatu aliran di mana hambatan itu terjadi karena adanya perbandingan antara tegangan geser dengan tegangan laju geser. Jadi ada perbandingan antara tegangan geser dengan tegangan laju geser. Nah, satuan dari viskositas atau kekentalan itu 1 din, di mana hitungannya biasa detik per sentimeter. Jadi dihitung waktunya, kemudian dihitung berapa jaraknya yang terjadi perpindahan saat tersebut ya. Jadi berapa jarak perpindahannya, kemudian berapa lama terjadi proses perpindahan itu dihitung dalam waktu detik, atau biasa disebut dengan poise. Nah, di mana singkatannya adalah P. Nah, di mana 1 din itu sama dengan 1 poise. Kemudian 1 centipoise atau biasa singkat dengan CP itu sama dengan 0,01 poise ya. Jadi 1 centipoise sama dengan seper 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 seribu seper seribu poise. Kemudian 1 PA ya, PA detik sama dengan MPA detik atau biasa disingkat dengan
PA second per PA per MPa second, di mana 1 PA detik itu sama dengan 10 pois, ya. 10 pois atau 10 detik per sentimeter pangkat 3. Itu satuannya. Nah, pengukuran kekentalan. Pengukuran kekentalan ini ada dua jenisnya, adalah viskometer tabung dan viskometer rotasi. Jadi viskometer tabung tentunya menggunakan tabungnya tabung reaksi berdasarkan pada sifat aliran cairan di dalam tabung. Jadi cairan itu dimasukkan di dalam tabung, kemudian dihitung berapa lama proses perpindahan tabung tersebut dari suatu apa namanya, memang di dalam tabung itu biasanya sudah ada apa namanya, tandanya ya, untuk tanda di sini bagian atas kemudian bagian bawah. Nah, itu merupakan dihitung. Jadi mulai dari tanda aliran itu lewat dari tanda yang pertama, kemudian dihitung, mulai dilakukan perhitungan ketika dia mulai melewati tanda pertama, kemudian dihitung mulai dilakukan perhitungan terus sampai melewati tanda kedua. Nah, disitulah yang apa namanya, disitulah dilakukan perhitungan bagaimana sih kecepatan perpindahan cairan tersebut di dalam tabung. Nah, sehingga dikatakan viskometer tabung berdasarkan pada sifat aliran cairan di dalam tabung, di mana tabungnya itu berbentuk silinder, baik cairan Newtonian maupun non Newtonian. Ya. Kemudian viskometer rotasi, ya, artinya adalah berdasarkan pada rotasi spindle di dalam wadah yang berisi cairan sampel. Jadi kalau viskometer rotasi itu adalah mengukur kekentalan berdasarkan pada rotasi spindle. Jadi rotasi spindle itu adalah biasanya bentuknya besi, di mana besi yang panjang itu akan masuk ke dalam tabung, di mana di dalam tabung itu atau dalam wadah itu terdapat cairan di dalamnya. Maka spindle tadi itu, besi yang masuk ke dalam tabung itu akan berputar. Dari perputaran tersebut dia dapat mengukur kekentalan dari cairan tersebut yang ada di dalam wadah. Itu disebut dengan viskometer rotasi. Kenapa dikatakan viskometer rotasi? Karena apa namanya, spindle yang masuk ke dalam wadah itu mengalami perputaran, mengalami rotasi, ya, perputaran. Nah, perputaran itu nantilah yang bisa mengukur berapa kekentalan cairan yang ada di dalam wadah, ya, yang dia lakukan pengukuran. Nah, ini adalah viskometer rotasi dan viskometer tabung. Ini ilustrasinya. Viskometer rotasi seperti yang saya katakan tadi, ada spindle yang seperti ini, ya, kemudian ada tabungnya atau wadahnya, di dalamnya ada sampel yang dimasukkan, kemudian apa namanya, alat ini masuk ke dalam tabung, kemudian alat ini akan berputar. Ketika dia berputar akan menghasilkan nilai kekentalannya dari ini. Tentunya tentunya ditentukan berapa kecepatan yang kita inginkan, kemudian jenis spindernya itu yang termasuk golongan berapa. Kita akan lihat slide berikutnya. Kemudian untuk viskositas tabung itu, ya, tentunya menggunakan tabung. Ini adalah beberapa jenis tabungnya. Kemudian nanti itu cairan dimasukkan ke dalam tabung. Nah, biasanya itu kalau yang kayak gini itu akan diukur dari sini ke sini berapa waktunya cairannya akan keluar. Kemudian ini bisa diukur jadi lama apa namanya, lama pergeseran cairan tersebut dari sini ke bawah itu akan diukur waktunya, ya, waktunya. Jadi dimulai dihitung pada saat mulai cairannya itu berpindah ke tempat lain, dan dihentikan pengukuran waktunya ketika cairannya sudah habis atau sudah melewati tanda yang telah ditentukan di dalam tabung tersebut atau di dalam tabung ini. Oke, kemudian, nah, ini dia ada tiga macam viskometer. Ada viskometer Oswald, viskometer Hopler, viskometer cup and bow, dan viskometer cone and plate atau Brockfile, ya. Ada 4 jenis viskometer. Nah, yang pertama adalah viskometer Oswald. Viskometer Oswald itu adalah yaitu dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan untuk melewati dua tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui viskometer
melalui psikometer Oswald ya. Jadi psikometer Oswald itu kayak gini contohnya ya. Jadi nanti cairan itu dimasukkan ke dalam psikometer ini, kemudian dilihat berapa waktunya yang dilewati pada saat cairan itu melewati tanda yang ada di sini sampai melewati tanda di sini. Jadi perhitungan dimulai ketika cairan melewati tanda pertama dan perhitungan dihentikan ketika melewati tanda kedua. Tentunya menggunakan tabung. Untuk mengkalibrasi, jadi untuk mengkalibrasi tabung tersebut, biasanya kita menggunakan air untuk air biasa ya untuk mengetahui tingkat viskositasnya. Jadi biasanya itu untuk mengetahui untuk mengkalibrasi psikometernya itu sebaiknya kita menggunakan air putih dulu sebelumnya, kemudian barulah kita menggunakan sampel yang ingin kita ukur kekentalannya. Tuh salah. Nah, cara penggunaannya psikometer Oswald itu yaitu pertama pergunakan psikometer yang sudah bersih. Nah, kita menggunakan psikometer dengan yang sudah bersih. Artinya apa? Kalau kotor itu biasa berpengaruh terhadap perpindahan cairan sehingga pertama-tama dilakukan pembersihan pada tabung tersebut. Kemudian pipetkan cairan ke dalam psikometer, lalu hisap cairan dengan menggunakan pushball. Jadi kita menggunakan pushball, balon-balon karet itu yang bisa menghisap cairan yang biasanya kalian gunakan di lab. Kemudian sampai melewati dua batas. Jadi kita hisap dulu cairannya agar melewati dua batas. Karena kenapa dua batas? Batas yang pertama adalah mulai perhitungan, batas kedua adalah mengakhiri perhitungan. Kemudian siapkan stopwatch atau siapkan HP untuk mengukur berapa waktu perpindahan cairannya nanti. Kemudian kendurkan cairan sampai batas pertama dilalui, dan mulai perhitungan. Jadi kita kendurkan tadi balnya itu agar cairannya mudah turun, sehingga nanti akan melewati cairan yang pertama, batas yang pertama, kemudian dilakukan perhitungan. Setelah itu perhitungan dihentikan ketika melewati batas yang kedua. Kemudian catat hasil yang dilakukan untuk dilakukan perhitungan dengan rumus. Jadi dicatat hasilnya, kemudian kita masukkan dalam rumus. Nah itu tadi psikometer Ostrad. Nah berikutnya adalah psikometer Hopler. Psikometer Hopler itu berdasarkan hukum Stokes, berdasarkan jatuhnya benda melalui medium SAT. Jadi berdasarkan jatuhnya benda ke medium SAT. Oke, yang sebelumnya tadi saya coba perlihatkan dulu videonya bagaimana sih cara kerjanya dari psikometer Oswald itu. Nah ini dia contoh tabungnya psikometer Oswald. Ini ya, nanti saya kasih nanti linknya juga mengenai penggunaan mengenai cara menggunakan psikometer Oswald. Nah ini tadi menggunakan karet di atas sini, cairannya sudah dimasukkan ya. Kemudian nanti ditentukan waktunya, diisap. Nah ini ya. Ya. Nah ini kan cairannya kan dari sini dimasukkan akan naik seperti ini ke atas sini sehingga cairannya berada dari sini. Nah agar ini cairannya tetap berada di atas sini ditahan, maka karet yang ada di sini tuh ditutup supaya ini cairannya tidak turun ke bawah. Maka setelah itu kalau kita sudah siap untuk melakukan perhitungan, sudah siap HP-nya ya untuk melakukan perhitungan, itu maka kita akan melepaskan eh, bagian bagian ini yang tadi agar cairannya mulai turun. Jadi bagian di atasnya itu dilepaskan tutupnya agar cairannya itu kan turun. Nah, perhitungan akan dimulai pada saat melewati tanda pertama yang ini. Jadi disiapkan HP-nya atau disiapkan stopwatch-nya. Pada saat melewati ini barulah kita lakukan perhitungan. Perhitungan berapa lama waktu ini akan berubah. Waktu cairan ini akan berpindah ke bagian kedua. Jadi dilakukan perhitungan mulai dari sini sampainya cairannya akan turun sampai di sini baru dihentikan perhitungan. Maka akan didapatkan waktu berapa lama saat ini berpindah. Oke, seperti itu. Itu ini ya, ini batas pertama, batas kedua. Nah itu itu penjelasannya. Nanti akan saya kasihkan video juga ini untuk lebih detailnya. Saya cuma perlihatkan langsung secara ini ya, kesimpulannya aja dari video tersebut.
Nanti akan, kalau mau lihat lebih detailnya akan saya share videonya. Kemudian itu tadi metode Oswald. Kemudian yang berikutnya adalah psikometer Hopler. Nah, ini berdasarkan hukum Stokes, berdasarkan jatuhnya benda melalui medium cair. Jadi ini adalah apa namanya, alat yang digunakan. Nah, biasanya kita menggunakan bal ya, atau bola bola besi. Nah, pertama yaitu ukur diameter bola, kemudian timbang bola massa, kemudian ukur panjang tabung psikometer dari batas atas dan batas bawah, kemudian tentukan massa jenis masing-masing cairan. Jadi kita juga harus menentukan berapa sih berat jenis dari cairan yang kita akan apa namanya, kita akan ukur kekentalannya. Kemudian ukur temperatur alat psikometer Hopler, jadi ukur juga temperatur dari alat psikometer tersebut. Kemudian isi tabung dengan aquades dan masukkan bola. Pada saat bola di atas, stopwatch dihidupkan. Pada saat bola di bawah, stopwatch dimatikan. Kemudian catat waktu bola jatuh dari batas atas sampai batas bawah. Kemudian tabung dibalik. Ulangi prosedur 3 sampai 6. Ulangi prosedur dari yang ketiga ini sampai 6 selama 3 kali berturut-turut. Nah, itu untuk penjelasan mengenai psikometer Hopler. Jadi ini adalah gambarnya ya, salah satu contohnya psikometer Hopler. Jadi ada tabung seperti ini, di bagian tengahnya itu kita bisa memasukkan cairan di sini. Nah, ini bisa diputar balik dari atas, bisa dibalik ke bawah, begitu dari bawah bisa naik ke atas. Nah, di dalam sini itu nanti cairan dimasukkan ke sini. Terus dia nanti ada memiliki kita untuk alat ini memang disiapkan bolanya ya, ada bola bola besinya. Bola besinya itu akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian yang pertama itu yang kedua yang dilakukan. Jadi yang pertama tadi yang dilakukan adalah memasukkan dulu cairan dalam sini, ya, dalam tabung ini. Kemudian setelah cairannya sudah penuh, itu ditutup dulu pada bagian bawahnya, kemudian dibuka bagian atas, kemudian dimasukkan cairan. Setelah itu cairannya sudah penuh, itu dimasukkan lagi besinya, ya, bola besinya kemudian nanti ini ditutup. Setelah itu masalah itu dibalik ya, atau bisa juga gini, pertama-tama itu dilakukan besinya dulu dimasukkannya, bola besinya dulu dimasukkan ke dalam sini, kemudian bolanya sudah berada di bawah sini, tentunya ditutup bagian bawahnya, kemudian dimasukkan lagi cairannya. Setelah dimasukkan cairannya, ini bagian atas ditutup. Kemudian pada saat kita mau melakukan perhitungan untuk mengukur bola ini berpindah ke sini, itu kita sudah siapkan HP kita atau stopwatch kita. Nah, ketika stopwatchnya sudah siap, maka kita akan memutar tabung ini, sehingga ini yang di bawah ini berada pada bagian atas, yang di bawahnya ada tadi bola besinya berada bagian di atas, dan bagian bawah atas ini akan berada pada bagian bawah, sehingga ketika dia berada bagian atas, maka bola besinya itu secara otomatis akan turun ke bawah. Nah, ketika kita mulai memutarnya ke atas, kita mulai juga melakukan proses perhitungan untuk mengukur berapa lama waktu bola yang berada di atas ini jatuh ke bagian bawah. Nah, perhitungan dihentikan ketika bolanya berada pada bagian bawah. Begitu prinsip kerjanya. Jadi intinya pertama yaitu memasukkan bola besi ke dalam tabung ini, kemudian memasukkan cairan, kemudian pada bagian atasnya ditutup, kemudian kalau sudah siap HP stopwatch-nya, itu tabung ini dibalik sehingga bola yang ada di bawah tadi ini berada pada bagian atas dan akan jatuh ke bawah. Dan ketika tabung ini dibalik, kita mulai lakukan perhitungan. Dan perhitungan dihentikan ketika bolanya berada pada bagian bawah. Itu adalah psikometer hopeless. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, itu dilakukan secara 3 kali berulang, berturut-turut ya, 3 kali ulangan. Nah, tentunya hal yang perlu dilakukan adalah pertama-tama diukur diameter bola tersebut ya, ditimbang berapa sih berat bola tersebut, kemudian diukur juga berat massa cairan yang kita gunakan. Yang cairan yang ingin kita ukur kekentalannya. Nah, untuk video penjelasan mengenai psikometer hopeless ini, itu videonya seperti ini. Nah, seperti tadi yang saya katakan itu seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ini menggunakan tabung di mana nanti kita masukkan cairan di dalamnya, ya, kita masukkan juga bola, kemudian kita tutup pipanya.
kemudian nanti kita balik, ya kita balik. Nah ini nanti kalau sudah ditutup, bolanya juga sudah berada pada bagian bawah, itu kita balik. Jadi kalau kita sudah siap untuk melakukan perhitungan, maka secara otomatis, secara siap melakukan perhitungan, maka ketika tabung ini dibalik ya, dari atas berada nanti di atas, dari bawah berada nanti di atas, kemudian dari atas berada nanti di bawah, itu kita juga akan mulai melakukan perhitungan untuk mengukur lama waktu yang dibutuhkan uh, bola besi ini berpindah dari atas ke bawah. Jadi prinsipnya seperti itu. Nanti coba saya share juga videonya ini untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai metode pengukuran waktu bola jatuh ya, atau biasa disebut dengan psikometer Hopler. Kemudian lanjut yang berikutnya adalah psikometer cup and bob. Nah, psikometer cup and bob ini merupakan psikometer yang isi sampel dimasukkan ke dalam ruang antara dinding luar bob atau rotor dan dinding dalam mangkuk atau cup yang pas dengan rotor tersebut. Nah, prinsip pengukuran psikometer ini dengan psikometer dengan alat ini yaitu cairan uji dimasukkan ke dalam mangkuk, kemudian rotor dipasang, kemudian alat dihidupkan, kemudian rotornya itu akan berputar dan nanti akan menghasilkan nilai ya. Saat psikometer cair dapat berlangsung dibaca pada skala dari alat motor tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh alat psikometer cone and plate. Cara penggunaannya adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga di posisi bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor yang bermacam-macam kecepatannya. Sampelnya digeser ke dalam ruang sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Itu adalah penjelasannya, tapi pada prinsipnya yaitu menggunakan alat ini ya, di mana ada spindernya seperti ini, ya, kemudian nanti ini akan berputar. Nah, di bawah sini itu ada sampel dan ada mangkuk yang berisi sampel. Jadi, mangkuk yang berisi sampel itu akan diukur kekentalannya. Sampel itu ya diukur kekentalannya dengan alat ini akan berputar. Nah, nilai kekentalannya itu akan keluar di layar ya, layar monitor ini. Nah, psikometer cone atau plate ini adalah alat ukur kekentalan yang memberikan peneliti suatu instrumen yang canggih untuk menentukan secara rutin psikometer absolut cairan dalam volume sampel kecil. Cone dan plate memberikan presisi yang diperlukan untuk pengembangan data reologi lengkap. Jadi memang psikometer cone plate ini merupakan alat yang paling banyak digunakan untuk meneliti karena nilai keakuratannya itu tinggi. Nah, contoh alatnya itu seperti pada video berikut. Nah, ini dia ya, di mana ada mangkuk seperti ini. Di mangkuk ini di dalamnya ada cairan ya. Nah, di cairan kemudian ada spinner di sini. Situ. Nah, ini juga sama. Ini yang lebih tepatnya. Psikometer Buckler. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini dia alatnya. Bahan diletakkan dalam elemen ini, tabung apa ini, dalam tabung, kemudian kita menggunakan spinner yang tepat khusus untuk cairan yang kita ingin uji kekentalannya, kemudian kita ukur berapa kecepatannya, berapa waktunya, dan kita ukur juga berdasarkan jenis spinnernya ya. Jenis spitternya kita tentukan apakah dia spitter 01, 02, 03, kita sesuaikan dengan pengaturannya. Kemudian ketika semua sudah siap, kita klik on, kita pilih on di sini, maka secara otomatis ini spinner ini akan berputar dengan waktu tertentu sehingga setelah selesai akan menghasilkan nilai CP ya, atau nilai viskositas yang kita butuhkan untuk melakukan proses pengukuran kekentalan. Nah, seperti itu beberapa jenis
psikometer, ya itu beberapa jenis psikometer penjelasannya, dan penjelasan mengenai reologi, ya. Kemudian untuk itu yang pertama tadi berdasarkan berdasarkan RPS, ya, materi yang pertama itu yang saya jelaskan mengenai reologi. Kemudian masuk yang kedua mengenai temperatur, ya, mengenai alat pengukur suhu atau termometer. Ya, poin yang kedua tadi untuk penjelasan materi yang kedua, alat pengukur suhu, alat pengukur suhu atau termometer. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer, di mana di mana memanfaatkan sifat termometrik suatu zat. Jadi biasanya kita untuk mengukur termometer itu kita memanfaatkan sifat termometrik suatu zat yang kita gunakan. Nah, perubahan sifat-sifat zat tersebut karena adanya perubahan suhu zat tersebut. Jadi perubahan sifat termometrik atau perubahan zat termometrik yang kita gunakan tadi itu berubah karena adanya perubahan suhu. Jadi perubahan zat tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu yang ada di sekitar lingkungannya. Termometer pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei 1564 sampai 1664. Nah, ada beberapa macam termometer, termometer bahan cair, termometer bahan zat padat, ada termometer optis. Termometer dengan bahan zat cair. Termometer dengan bahan zat cair biasanya digunakan di laboratorium. Alat ini biasanya untuk mengukur suhu air. Ya, biasanya kita untuk mengukur suhu air atau air yang sedang dipanaskan. Termometer laboratorium itu menggunakan air raksa atau alkohol sebagai petunjuk suhu. Jadi di dalamnya itu terdapat air raksa atau alkohol, ya, sebagai sebagai penentu suhu pada air yang kita ukur suhunya, ya. Jadi di dalamnya memang terdapat air raksa. Nah, termometer ruangan, termometer yang biasanya dipasang pada tembok dalam suatu rumah atau kantor. Termometer ruangan ini untuk mengukur suhu udara pada suatu saat. Jadi termometer ruangan memang khususnya untuk mengukur udara yang ada di dalam ruangan atau dalam kantor. Termometer klinis itu termometer yang juga termometer biasa juga disebut dengan termometer demam, di mana digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh pasien. Nah, termometer Sisbellani, termometer maksimum atau minimum. Termometer ini dapat mencatat suhu tertinggi dan suhu terendah dalam jangka waktu tertentu. Jadi makanya sehingga dikatakan termometer maksimum dan minimum, ya, karena dia dapat mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah pada suatu lingkungan. Kemudian termometer dengan bahan zat padat. Nah, ini biasanya termometer yang sering digunakan pada bahan pangan. Kalau misalnya kita mau masak daging, kita mau mengetahui berapa sih suhu dalam daging tersebut setelah dilakukan pemasakan, jangan sampai suhunya tidak sama pada suhu luarnya. Karena kalau suhunya dalamnya itu lebih rendah, kemungkinan besar masih ada mikroorganisme di dalam daging tersebut, di bagian tengah daging tersebut, sehingga biasanya untuk mengukur itu kita menggunakan termometer dengan bahan zat padat atau termometer bimetal. Termometer bimetal ini memanfaatkan logam untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam. Jadi dia menggunakan besi atau logam untuk mengukur suhu dalam dalam suatu wadah atau dalam suatu lingkungan, ya. Jadi ini biasa digunakan untuk bahan pangan. Jadi bahan pangan untuk mengetahui suhu dalam suatu bahan pangan itu yang identifikasi suhunya itu terletak pada logam ini, ya. Jadi yang mendeteksi suhu itu adalah logam yang ini. Sehingga ketika logamnya berada di dalam makanan, ya, dalam satu tempat, maka tempat itulah yang diukur suhunya, ya. Termometer hambatan, termometer yang dibuat berdasarkan perubahan hambatan logam. Ya, ini termometer yang dibuat berdasarkan hambatan logam. Termokopel, pertukaran termokopel, pengukuran suhu dengan ketepatan tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan termokopel, ya.
di mana suatu tegangan listrik dihasilkan saat dua kawat berbahan logam yang berbeda disambungkan untuk membentuk sebuah loop, ya. Jadi pengukur suhu ini yaitu dilakukan dengan menggunakan termokopel, ya, di mana indikator suhunya itu berdasarkan tegangan listrik yang dihasilkan, ya. Jadi alat ini pengukuran suhunya itu berdasarkan tegangan daya listrik, ya, daya listrik yang dihasilkan dari bahan yang kita ukur sehingga bagian ujung dari termokopel ini terbuat dari kawat, ya, atau kawat yang berbahan logam. Termometer bahan gas adalah jenis termometer yang memanfaatkan sifat-sifat termal dari gas. Nah, ini biasanya kalau kalian biasa lihat dari apa namanya, melihat eh, apa apa lagi yang di alat lab mana ya, alat lab yang di lab kalian itu eh autoclave ya, badangan atasnya itu. Nah, pengukuran suhunya itu dia menggunakan ini termometer bahan gas, di mana dia mengukur suhu berdasarkan gas termal, ya, yang terdapat di dalam autoclave tersebut. Kemudian termometer optis. Prinsip kerja termometer adalah dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang suhunya sangat tinggi. Ya, suhunya sangat tinggi, termometer dapat digunakan untuk mengukur suhu antara 500 sampai 300 derajat Celcius. Nah, khusus untuk termometer optis ini dia menggunakan intensitas radiasi sehingga suhu yang diukur itu 500 derajat sampai 300 derajat Celcius. Kemudian termometer inframerah. Termometer inframerah dengan cara menekan tombol sampai menunjukkan angka tertinggi dari cara mengarahkan sinar infrared ke sasaran yang akan diukur suhunya. Sinar yang diarahkan ke benda itu akan memantul dan pantulan tersebut akan direspon oleh alat sehingga termometer infrared ini menunjukkan skala suhu yang tepat. Nah, ini biasa digunakan di ini, ya, yang kalian gunakan di beberapa mall, beberapa eh, tempat-tempat umum yang biasanya sebelum masuk itu kita dilakukan pengukuran suhu, yaitu biasa menggunakan seperti ini. Jadi infrared itu mengarah ke bagian yang ingin kita ukur dan akan kembali pantulannya ke alat tersebut. Nah, pantulan dari kembalinya pantulan dari cahaya tersebut itu eh, berpindah ke akan berpindah ke alat tersebut kembali. Kemudian ini adalah kekurangan dan kelebihan dari termometer. Termometer raksa, kelebihannya mudah dilihat karena mengkilat. Ini di dalam termometer ini, ya, tadi termometer ruangan, ya. Kalau ruangan termometer suhu tubuh itu menggunakan air raksa. Itu mudah raksa memuai dengan teratur. Raksa dapat eh, membatasi raksa itu mudah air raksa membasahi dinding kaca. Jangkauan suhunya itu minus 400 derajat sampai 3.500 derajat. Nah, itu pun kekurangan termometer raksa antara lain itu harga raksa itu lebih mahal. Kemudian tidak dapat digunakan untuk mengukur untuk daerah kutub selatan, ya, yang suhunya itu lebih rendah sekali. Kemudian air raksa sifatnya beracun dan berbahaya jika pecah. Kemudian termometer alkohol itu harganya relatif murah, alkohol yang murah. Kemudiannya besar untuk kenaikan suhu yang kecil atau teliti dapat digunakan untuk mengukur suhu di daerah kutub. Beku alkoholnya minus
1220 derajat Celcius. Kekurangan dari termometer alkohol ini, titik didihnya rendah. Jadi dia memang pengukurannya itu bisa minus sampai 12.000 ya. Tapi untuk titik didihnya itu sangat rendah, 780 derajat. Kemudian dia tidak berwarna sehingga agar mudah diketahui itu biasanya diberikan zat pewarna dan membasahi dinding kaca. Itu aja penjelasan mengenai apa namanya, mengenai termometer, alat untuk mengukur suhu termal atau suhu termal ya. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan komen di YouTube-nya. Silakan berkomentar di YouTube. Uh, Jika ada yang ditanyakan, kemudian nanti kita bertemu satu kali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, pertanyaan kalian secara live, ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.